Akhirnya bulan puasa juga guys. Gimana puasa kalian? Masa awal-awal puasa gini udah ada yang bolong? Kalah dong sama anak kecil. Nah, kalau bulan puasa gini biasanya aku tuh paling sibuk karena banyak banget orang yang berbuat amal baik guys. Nah, kalau si iblis temen aku itu pasti nganggur dia. Kayak video yang satu ini nih. Hihi. Enak nih yang 1 bulan full cuti. Mata kau cuti. Kok ngamuk? Kan bener, kamu kan selama bulan puasa nggak bisa goda manusia, di penjara kan kamu. Enak bisa leha-leha di sana selama 1 bulan. Ya emang aku nggak goda manusia selama bulan ini, tapi lu lihat sendirilah track record mereka di bulan puasa sebelumnya kayak gimana. Nih aku bacain di berita nih. Awal Ramadan 27 pelaku tindak pidana berhasil ditangkap. Polda Jateng tangkap 1.904 pelaku perzinahan di bulan Ramadan. Tuh, yang ada aku malah was-was, takut dikira sama bos aku yang goda mereka. Padahal mah aku nggak ngapa-ngapain. Mereka udah bisa mandiri loh dalam berbuat dosa. Jadi di bulan yang penuh suci itu, mereka zina tetap lanjut. Korupsi aja mereka tetap lanjut. Jadi bingung loh aku sekarang sama tugas kamu, agak abstrak. Kalau dulu kan jelas ya, kamu minta izin ke bos buat goda manusia. Kalau sekarang kayaknya nggak perlu digoda, udah gitu semua mereka. Bos, ayo bos, waktunya kita set hustle. Ayolah. Ya udah bro, aku mau berangkat kerja sampingan dulu ya. Hah? Kalian kerja sampingan? Iya, mie setan, mie iblis, mie dajjal, itu kan set hustle kita semua. Buset, saking nganggurnya sampai jadi pebisnis gini kalian. Bentar. Kalian kok buka tempat makan di bulan puasa gini jam siang-siang gini? Kan goda buat mokel ya orang-orang ya? Gini, awalnya aku emang goda mereka buat mokel, tapi mereka modif sendiri loh dosanya. Modif gimana? Habis mokel, mereka bohong, pura-pura tetap puasa di depan keluarga sama temennya. Nyangka nggak lu? Anjir, ada ya kayak gitu ya? Kalian gitu juga guys? Jangan ya, ngakunya puasa, tapi ternyata mokel. Aduh, itu dosa besar sih. BTW, kalau di kampung aku, setiap puasaan dulu tuh ada namanya budaya perang sarung. Kalau di daerah kalian ada juga nggak perang sarung? Kalau misalnya ada, kira-kira apa senjata favorit kalian? Karena kamu semasa hidup jadi buzzer, kamu saya hukum untuk hidup kembali menjadi warga Pulau Sentinel. Ya, gak ada internet dong pak, gak bisa nge-rage bait. Ya biar nggak kebiasaan, bagus dong. Yuk, next. Halo pak, Waduh, kamu kenapa luka-luka begitu? saya tadi habis perang sarung pak, kelar terawih. Perang sarung? Perasaan dari dulu nggak ada deh orang yang meninggal karena perang sarung. Tapi gimana ya pak ya, perang sarung sekarang sudah berevolusi pak. Emang kamu kena sabet sarung kayak gimana? Pakai ini pak. Damn, brutal banget cuy. Gimana kalau saya tawarin kamu untuk hidup lagi? Hah? Emang bisa gitu pak? Kok bapak baik banget? Tapi kamu harus balas musuh kamu pakai sarung yang ini. Anjing, kompetitif juga nih orang. Gas lah pak. Yaudah nih, kamu hidup lagi ya. Selamat bertempur. Pak, ada lonjakan arwah yang datang ke akhirat pak, gara-gara ada yang perang sarung pakai pistol dan akhirnya memicu perang dunia ketiga. Buset, butterfly effect-nya nggak main-main cuy. Buset, tuh senjata damage-nya gede banget cok. Bener-bener rare. Aduh. Omong-omong tentang rare, apalagi yang rare di dunia ini ya? Oh, kita tahu apa yang rare. Yaitu pejabat yang bersih. Karena pejabat zaman sekarang itu udah kebolak-balik sama iblis. Kadang pejabatnya yang kayaknya ngoda iblis. Kayak video yang satu ini nih. Anjir, hari ini capek banget ngurusin banyak roh. Lah, lu kenapa murung gitu? Muka lu jelek kayak bang. Gue lagi mikir, sebenarnya gue masih relate gak sih sama dunia ini? Why you ask like that? Gak usah sosokan bahasa Inggris kalau level bahasa Inggris lu sama kayak Pak Jokowi. Gini bro, gue tuh mikir, kayaknya gue udah gak relate deh zaman sekarang. Karena kayak manusia tuh udah bisa mandiri sendiri gitu loh tanpa adanya gue. Perasaan lu doang kali yang bikin lu minder kayak gitu. Lu kok gak percaya nah? Masih jadi malaikat? Lihat nih ya, gue bakal turun ke dunia untuk goda satu orang biar lu lihat sendiri contohnya kayak gimana. Boleh? Hei, kamu. Itu kan ada uang 10 miliar punya rakyat. Kamu korupsi lah 1M. Gak mungkin ketahuan kok. Ambil kok 1M. Kalau ada duit 10M, ya kita ambil 9,9M lah. Baru 100 jutanya buat rakyat. Korupsi kok nanggung. Gak totalitas, dosanya kan sama aja bro. Oh, lu lihat sendiri kan? Iya anjir. Gini ya, lu jadi iblis dan cuma goda manusia doang, itu namanya cupu. Kalau gua jadi lu dan punya kekuatan kayak lu, gua bakal kuasai dunia. Gua bakal ambil harta-harta mereka dan istri-istri mereka, dan siapapun yang ngelawan bakal gua cabut kukunya pakai pinset, terus gua taruh di warung Madura. Gimana? Gila, ternyata lu masih kehitung baik ya, Blis. Tuh kan, zaman sekarang tuh emang banyak yang kebolak-balik, guys. Pejabat kayak iblis, iblis kayak pejabat. Lah, sama aja dong. BTW kalian tahu berita nggak? Zaman sekarang itu banyak banget kriminalitas di bawah umur. Bedanya kalau di dunia ini mereka nggak bisa dihukum. Alasannya sih katanya undang-undang. Beda banget kalau di dunia gue. Kayak video yang satu ini nih. Karena kamu suka korupsi dana bansos, kamu saya hukum masuk ke neraka yang isinya beras bansos semua. Biar kamu mati tenggelam di sana.
Ya kan seharusnya minyak Pak, bukan beras. Yaudah kalau gitu saya ganti minyak biar kamu tenggelam di minyak. Next. Fuck, ngapain gua ngomong? Halo Pak. Masih SMA ya? Tapi kenapa udah game over? Biasa Pak, abis tawuran, tonjok-tonjokan tadi. Biar kelihatan keren di depan Mas Kras. Keren kagak, malah kelihatan konyol matimu. Yaudah, karena kamu matinya jelek banget, kamu masuk neraka. Loh Pak, tapi kan saya di bawah umur Pak. Biasanya kalau orang di bawah umur itu nggak kena pasal. Kan ada undang-undang khususnya. Dia kira hukum di sini sama kayak di dunianya yang nggak adil itu. Sadar, Cir, lu bangun. Udah gak dunia lagi lu. Lu gak bisa sembunyi di balik kata orang tua lu kalau di sini. Asyik. Jadi saya nggak bisa dapat hak spesial nih Pak. Gini aja deh, gini aja. Nggak apa-apa, karena kamu masih SMA, kamu saya kasih keringanan. Kamu saya buat reinkarnasi lagi jadi anak SMA di Jepang, gimana? Wah, mantep. Ini mah bukan hukuman, tapi anugerah. Iya, jadi siswa cupu di Suzuran. Dia kira hukum di dunianya udah paling adil, guys. Padahal hukum paling adil cuma ada di dunia gue. BTW ada nggak yang nonton video YouTube ini sama pacarnya? Kalau ada, mending kalian minum, nggak usah puasa. Puasa kok pacaran. Enak juga ya ngabuburit jalan-jalan sama kamu. Jadi gak kerasa puasanya. What? Itu 2 orang pacaran tapi puasa. Wah, gak bisa dibiarin ini. Kak, nih minum. Kalian berdua puasa tapi pacaran. Pak Malaikat, kenapa Pak? Kan pacaran gak apa-apa asal gak zina. Tapi pacaran itu mendekati zina. Dan itu sama-sama gak boleh. Tapi kan Pak, aku pacaran buat support system, bukan buat ahem-ahem. Anjing, mana bisa kayak gitu. Apapun yang mendekati dosa itu tetap dilarang. Wah, gak nyampe aku Pak sama konsepnya. Kan aku pacaran gak ngerum sama aneh-aneh Pak. Bunuh orang dilarang nggak? Dilarang lah. Kalau cuma merencanakan pembunuhan dilarang nggak? Dilarang lah Pak, amit-amit. Lah itu kan cuma mendekati pembunuhan, nggak sampai ngebunuh. Tapi kok sama-sama dilarang, ayo? Oh, dapet aku Pak maksudnya Pak. Oke, makasih Pak. Yaudah aku Gak jadi pacaran? gak jadi puasa Pak, tapi lanjut pacaran. Oke, fix masuk neraka nih. Lucu banget emang 2 remaja itu. Padahal esensinya puasa bukan cuma tentang jaga makan dan minum, tapi bagaimana cara kita menjaga nafsu, guys. Apalagi nafsu dari amarah saat berinteraksi dengan ibu-ibu dari Facebook. Karena kamu mati dalam keadaan mendebang sawit, kamu saya lahirin menjadi minyak. Minyak sawit. Masih aman itu mah, masih lumayan berguna buat manusia. Minyak bayi di rumah Bididi. Biar kerjaan kamu seumur hidup cuma membantu titit dia masuk ke Pak, apa gak bisa masukin saya ke neraka aja Pak? Wow, tidak bisa. Yuk, next. Halo Pak, salam interaksi. Ya, salam salam yang bener dong. Wah, pasti ibu-ibu FB Pro nih. Aku bacain dulu ya list dosa kamu. Kamu suka menyelat antrian, sin kiri belok kanan, suka ngibain orang lain bareng tukang sayur langganan. Wah, ini fix kamu masuk neraka sih, Bu. Loh Pak, nggak bisa gitu dong. Gak bisa. Kok ngatur sih kamu? Orang saya udah like postingan ini di FB, katanya yang like postingan ini bakal masuk surga Pak. Oh, gitu ya, Bu ya? Terus, Ibu percaya? Percayalah Pak. Ya udah, karena Ibu percaya, Ibu masuk surga. Tapi bayar dulu pakai gift di kolom komentar Facebook Pro saya. Emang ada-ada aja baby boomer, kok bisa sih percaya hal gituan? Durhaka kamu ya, mentang-mentang kamu malaikat, saya kutuk kamu jadi batu. Aduh, Bu. Aduh, kok tiba-tiba kandung kemih saya sakit ya? Maaf Pak, saya salah mantra Pak. Saya malah kutuk Bapak jadi kena kecing batu. Emang susah, guys. Kalau udah ngelawan ibu-ibu dari Facebook kayak gitu, kita harus banyak-banyak sabar. Ngomong-ngomong tentang sabar, gue sendiri pun kadang nggak sabaran tuh dalam ngejudge orang. Kayak video yang ini nih. Wah, mau ngapain tuh Bujang? Kok tengok-tengok gitu? Kayaknya mau batal puasa itu. Tuh kan, mau batal puasa. Ku catat dosa ini. Tumbuh subur ya pohon, biar bisa berguna buat banyak manusia. Loh, buat ngasih air ke tanaman ternyata. Wah, salah aku. Apain itu? Wah, mau transaksi benda terlarang itu. Wah, fix pengedar. Catat dosa berat nih. Itu obat Cina buat mamamu. Kemarin aku beli di Cina. Wah, aku nggak tahu mau balas budi kayak gimana. Aku cuman punya. Gak usah. Buat makan kamu sama mamamu aja. Kalau gitu makasih ya Mas ya. Kabarin ya kalau mamamu udah sembuh. Wah, baik ternyata. Suuzon terus aku jadi orang. Hapus lagi nih dosanya. Lah, ngapain itu dia menganiaya orang kayak gitu? Wah, premanisme ini. Wah, udah fix ini pasti dosa pembunuhan berencana ini. Catat. Lah, Gimana Pak? Udah enak Pak? Wah, mantep banget Mas. Tulang saya jadi lurus semua. Terima kasih. Sama-sama.
Mas, lain kali kalau mau berbuat baik, itu yang totalitas. Jangan gelagatmu kayak penjahat. Lihat di buku catatan kamu. Coretan semua. Mana saya nggak tip X lagi. Halah. Dia kenapa ya? Gak tahu, datang-datang kamu. 100.000, kasih semua, buruan. Gimana? Terhibur nggak setelah nonton 7 tipe malaikat dan juga orang saat di bulan puasa? Kalau udah terhibur habis nonton video ini, entah lagi jangan lupa untuk berangkat terawih. Kalau kalian nggak terawih, dicatat nih.